Halo semua, perkenalkan, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan mengenai permainan yang kami sudah buat yang bernama Clover Dice. Tapi sebelum itu, perkenalkan diri saya adalah Laurentius Andre dengan nomor MPM 220711967 dan ditemani oleh teman saya satu lagi adalah Halo guys, perkenalkan nama saya Christopher dengan NPM 220719968. Di sini sebelum saya menjelaskan game buatan kami yang bernama Clover Dice, saya akan menjelaskan bagaimana sejarah awal mulanya terciptanya dadu. Oke, jadi pada awalnya dadu tertua di dunia itu dibuat pada 8.000 tahun yang lalu. Arkeolog memperkirakan dadu tertua di dunia dibuat pada 8.000 tahun yang lalu. Uniknya, dadu ini terbuat dari kerikil, kerang, dan lubang buah. Beberapa dadu terbuat dari tulang pergelangan kaki binatang berkuku seperti lembu dan domba. Yang kedua, setelah dadu pertama kali digunakan, dadu itu digunakan untuk meramal oleh para dukun atau oleh paranormal. Mereka meramal dan menceritakan tentang masa depan dengan menafsirkan tanda-tanda dari dewa. Lalu yang ketiga, pada 7.000 tahun yang lalu, bangsa Mesopotamia memodifikasi astragali dan membuat wujudnya menjadi kubus. Dengan ini, dadu bisa mendarat di 6 sisi, sama seperti dadu modern yang kita jumpai sekarang. Bahan pembuatan dadu menjadi lebih beragam, mulai dari kayu, gading, hingga tulang ikan paus. Berlanjut ke 1000 tahun sebelum Masehi, dadu mulai menyebar ke Yunani, Tiongkok, dan India. Di Roma, penjudi akan memakai dadu sambil memanggil nama Dewi Fortuna, dan ini merupakan pemandangan yang wajar terjadi di sana. Dadu dimainkan untuk keperluan rekreasi dan ramalan, terutama pada suku-suku dan masyarakat adat di Amerika dan Afrika. Di abad ke-12, dadu adalah inspirasi untuk menciptakan domino yang dianggap sebagai dadu yang rata. Tetapi permainan dadu menghadapi tantangan baru, yaitu larangan dari gereja Katolik, karena pihak gereja tersebut menyebut dadu adalah penyebab perjudian. Lanjut, kreativitas mulai berkembang. Dadu pun mulai dibuat dalam wujud yang beragam. Di Mongolia, ada dadu yang dibuat dari pergelangan kaki domba. Ada pula dadu yang memiliki 30 angka. Dan uniknya lagi, ada zoshihedron, dadu yang bersisi 100 yang dibuat oleh seseorang bernama Lou Zoshi. Bentuk dadunya menyerupai sebuah bola. Dan pada zaman sekarang pun ada banyak permainan papan board game yang masih menggunakan dadu, misalnya monopoli, ular tangga, dan lain sebagainya. Nah, pada selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai masalah-masalah yang ada dalam pelajaran matematika ya. Ini juga sebagai alasan mengapa kita membuat permainan ini. Masalah-masalah yang dipecahkan itu dalam permainan ini adalah kita dapat belajar matematika lebih menyenangkan, lebih ada tantangan dan bonus-bonus yang dapat kita mainkan ya selain belajar matematika. Jadi itu belajar matematika tidak semakin membosankan, tapi semakin lebih menyenangkan gitu, dengan cara belajar yang lebih menarik. Nah, sebab akibat kami membuat permainan ini, sebabnya banyak orang yang merasa bosan ya karena belajar matematika. Seperti yang saya katakan tadi di slide yang ketiga, pelajaran matematika yang begitu-begitu saja gitu. Jadi hanya statis dan tidak dinamis gitu. Jadi tidak berkembang secara metode. Walaupun berkembang secara logika, tapi tidak berkembang secara metode. Jadi membuat pelajaran matematika itu semakin membosankan gitu. Nah, manfaat-manfaat dan solusi yang kita tawarkan dalam permainan ini apa sih? Yang pertama itu pelajaran matematika tidak lagi terlihat memusingkan. Jadi itu dalam fokus dalam permainan ini tuh kita membuat semuanya itu lebih menyenangkan gitu. Jadi tidak ada sesuatu yang membosankan dalam permainan ini.
Yang kedua, kita dapat berinteraksi dengan antar sesama pemain dan mendapatkan teman. Karena permainan ini tuh kita mainkan secara bersama-sama ya, kita bermain dengan orang lain. Jadi itu ada player 1, player 2, player 3, player 4. Jadi kita bisa berkomunikasi, bersosialisasi, dan ya mendapatkan teman kalau bisa. Yang ketiga, ada mampu melepaskan stres. Di sini ini ada solusinya. Itu jadi kita dampak dari permainan itu bisa kita melepaskan stres dari permainan ini ya. Karena pelajaran matematika kan itu biasanya bikin stres kita ya, karena bosan dan juga musingkan. Nah, tapi dengan adanya permainan ini tuh kita nggak jadi gampang stres gitu. Nah, yang keempat, ada dapat memperkenalkan matematika dengan cara yang lebih fun kepada anak-anak yang ingin belajar matematika. Jadi itu untuk anak-anak yang ingin belajar matematika itu tapi nggak tahu caranya kayak gimana ya. Nah, kita bisa memperkenalkan matematika kepada orang-orang tersebut melalui permainan ini ya, agar lebih menyenangkan, lebih fun, dan lebih enjoyable. Oke guys, jadi di permainan kami ini ada sebuah peraturan yang harus diikuti. Peraturan yang pertama, total player minimal 2 pemain. Rekomendasi kami adalah 4-6 player. Peraturan yang kedua, player memulai permainan dari level 1. Peraturan yang ketiga, urutan pemain ditentukan oleh sekelompok pemain itu sendiri, bebas dengan cara apapun. Peraturan yang keempat, masing-masing player mendapatkan waktu 30 detik untuk setiap soal. Peraturan yang kelima, jika tidak bisa menjawab satu soal dalam 30 detik itu, maka soal tersebut akan dilempar ke pemain urutan berikutnya. Peraturan yang keenam, player akan mendapatkan bonus card bila berhasil lanjut ke level selanjutnya, dan player akan mendapatkan punishment card bila player tidak bisa menjawab soal sebanyak 3 soal. Oke, jadi pada slide selanjutnya ini saya akan menjelaskan juga rules point dan dadu-dadu yang akan dipakai pada permainan kami. Oke, jadi untuk level yang pertama, setiap soal akan bernilai 10 poin. Apabila tidak berhasil menjawab soal, maka tidak akan mendapatkan poin. Apabila berhasil mencapai poin maksimal, yakni 50 poin, maka player akan lanjut ke level selanjutnya, yaitu level 2. Untuk dadu yang dipakai sendiri adalah 2 dadu angka dan 1 dadu operasi bilangan matematika. Level 2, setiap player akan mendapatkan 10 poin jika berhasil menjawab soal. Apabila tidak berhasil menjawab, maka tidak akan mendapatkan poin, dan tingkat kerumitan soal pada level ini akan bertambah dari level sebelumnya. Apabila berhasil mencapai poin 50, maka player tersebut akan lanjut ke level 3 atau level terakhir. Untuk dadu sendiri yang akan dipakai adalah 1 dadu angka biasa, 1 dadu angka pangkatan, dan 1 dadu operasi matematika. Untuk level 3 atau level terakhir masih sama seperti 2 level sebelumnya. Satu soal akan bernilai 10 poin. Apabila tidak berhasil menjawab soal, maka tidak akan mendapatkan poin, dan tingkat kerumitan soal akan lebih susah lagi dari level sebelumnya. Apabila berhasil mencapai 50 poin, maka player tersebut akan memenangkan game ini. Untuk dadu yang dipakai adalah 2 dadu perpangkatan atau pengakaran dan 1 dadu operasi matematika. Untuk selanjutnya, saya akan menjelaskan bonus card dan punishment ya dalam permainan kami. Yang pertama itu ada bonus card, itu ada 3 macam. Yang pertama itu common, yang kedua rare, yang ketiga itu epic. Untuk yang common, itu kita bisa mendapatkan tambahan waktu selama 30 detik dalam pengerjaan. Yang kedua itu ada type rare, itu kita bisa menggunakan kalkulator dalam pengerjaan. Yang ketiga itu ada type epic, kita bisa men-skip pertanyaan dan juga mendapatkan 10 poin. Jadi kita bukan hanya men-skip pertanyaan saja ya, tapi dengan cuma-cuma kita bisa mendapatkan tambahan 10 poin. Nah, yang kedua ini ada punishment. Punishment ini ada 3 juga macamnya. Yang pertama itu ada membuat story Instagram. Jadi membuat story Instagram ini bebas ya, ditentukan oleh kelompok pemain yang ada dalam permainan tersebut.
Yang kedua itu ada push up. Push upnya di sini tuh ada sampai 5 kali ya. Jadi kita nggak usah banyak-banyak sampai 10 atau 20, cukup 5 kali saja. Untuk yang ketiga, ini ada dicoret menggunakan bedak atau spidol pada wajah pelayar tersebut ya. Nah, di sini ada contoh-contoh model untuk bonus cardnya ya. Ini ada tambahan waktu 30 detik, ada boleh menggunakan kalkulator, ada skip pertanyaan plus 10 poin. Ini sesuai dengan warnanya, yang common itu berwarna hijau, rare berwarna biru, epic berwarna ungu. Nah, di sini ada punishment card. Punishment cardnya ini di sini berwarna merah ya. Di sini ada membuat story Instagram, wajah dicoret dengan bedak atau spidol, dan ada juga push up 5 kali ya. Jadi sesuai dengan yang tadi. Nah, di sini ada alat-alat yang digunakan selama permainan ya. Yang pertama sudah jelas ada dadu. Dadu digunakan untuk melempar soal ya. Jadi kita menentukan soal dari permainan itu menggunakan dadu. Yang kedua ada spidol. Itu spidol sebagai punishment ya. Jadi kalau misalkan ada yang gagal dalam pertanyaan gitu, kita menggunakan spidol untuk mencoret wajahnya. Atau bisa menggunakan bedak, tapi terserah, bebas, bisa spidol atau bedak ya. Tapi kalau lebih gampang sih pakai spidol aja nggak apa-apa. Yang ketiga ini ada smartphone. Smartphone ini tuh digunakan untuk itu ya, memposting story Instagram, terus digunakan untuk stopwatch itu juga bisa, atau hal-hal lain gitu untuk mendapatkan kalkulator juga boleh. Nah, ini ada yang keempat, ini ada menggunakan kertas dan alat tulis. Jadi kertas dan alat tulis ini adalah alat bantu dalam permainan ya. Jadi ini di luar bonus cardnya ya, kertas dan alat tulis ini. Jadi kita bisa menggunakan kertas dan alat tulis untuk mengerjakan soal-soal dari permainan tersebut ya. Kalau misalkan kita terlalu susah untuk memikirkan di otak ya. Oke guys, pada slide terakhir ini adalah bermacam-macam bentuk dadu yang akan dipakai pada permainan kami kali ini. Nah, jadi gimana guys? Seru kan permainan kami kali ini? Kalau gitu tunggu apa lagi? Hubungi kontak di bawah ini dan dapatkan permainan ini sekarang. Dadah!